Alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, siang ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita memasuki fasal yang berikutnya. Al-Faslul Hadiyah Asyara, fasal ke-11. Judulnya Ba'dul Zawahiril Arabiyyah. Beberapa fenomena kebahasaan Arab. Az-Zahirah itu artinya adalah hal-hal yang mengemuka. Jadi kita istilahkan dengan fenomena, hal-hal yang nyata, yang nampak. Ba'dul Zawahiril Arabiyyah. Wa idza kana al-Qur'anu qad nazala bil lughatil arabiyyah inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf ayat 2. Fa innal qawa'ida allati yahtaju ilaiha man yafhamul Qur'ana wa khassatan al-mufassiru ta'tamidu ala qawa'idil arabiyyah. Hingga di situ kita balik lagi. Wa idza kana al-Qur'anu, apabila Al-Qur'an itu qad nazala bil lughatil arabiyyah, telah turun dengan berbahasa Arab sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya kami inna anzalnahu, telah menurunkannya, Qur'anan Arabiyyan, Quran, sebuah kitab suci berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian dapat berpikir, dapat menggunakan akal dengan baik. Mengapa Al-Quran itu Allah turunkan berbahasa Arab? Dan mengapa harus berbahasa Arab? Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik. Nah, kata apabila di awal tadi belum ada jawaban. Apabila Al-Quran telah turun dengan berbahasa Arab, nah, jawabannya mulai dari sini. Fa'innal qawa'id, maka sesungguhnya kaidah-kaidah allati yang yahtaju ilaiha, dibutuhkan oleh man yafhamul Qur'ana, orang yang akan memahami Al-Quran, wa khassatan al-mufassiru, secara lebih khusus atau secara khusus orang-orang yang akan menafsirkannya, atau para mufassir atau orang yang menafsirkannya, ta'tamidu ala, kaidah-kaidahnya bertumpu pada atau bersandar atas qawaidil arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka kalau seseorang hendak memahami Al-Quran dengan baik, apalagi hendak menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Allah ini dengan baik, maka dia harus menguasai, harus punya modal kaidah bahasa Al-Quran, yaitu kaidah bahasa Arab. Tanpa kaidahnya, maka mustahil pemahamannya secara umum akan lurus. Pasti di sana-sini akan kita temukan penyimpangan-penyimpangan pemahaman, kesalahpahaman terhadap maksud Al-Quran. Karena nggak bermodalkan kaidah bahasa Arab yang dimaksud.
Walihadhil umur buhuthun kathiratun. Persoalan ini memiliki bahasan yang banyak atau pembahasan yang banyak, buhuthun kathiratun fi furu'il arabiyyah wa ulumiha, dalam cabang-cabang bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Ya, maksudnya bukan cuma berhenti sebatas nahwu, tata bahasa, harus juga memahami sorofnya, morfologi, yaitu ilmu tentang olah kata, tentang perubahan kata. Kalau nahwu itu kan tentang kedudukan kata sekaligus i'rabnya, harokat-harokat akhirnya. Nah, itu bahasa nahwu. Tapi sorof juga harus. Selain juga harus punya pengetahuan mengenai balaghah, yaitu ilmul bayan, ilmul ma'ani, ilmul badi', supaya keindahan atau nilai-nilai kesusastraan Al-Quran itu dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, oleh masing-masing manusianya. Dan jika sudah dapat merasakannya, akan meresap keindahan Al-Quran ini dalam dirinya. Maka beda sekali orang yang tidak punya modal sama sekali tentang balaghah dengan orang yang sedikit banyak sudah adalah modalnya. Beda dalam dia merasakan redaksi Al-Quran. Indah redaksi Al-Quran itu. Memang nyata sekali, terasa sekali kalau Al-Quran benar-benar dari Allah dan bukan dari manusia. Nah, sekarang yang akan dikemukakan di sini nanti adalah beberapa hal saja, bukan semua, sebahagian, tentang fenomena menyangkut kebahasaan Al-Quran. Nuqaddimu fima yali, akan kita kemukakan dalam hal-hal yang berikut ini, atau dalam pembahasan yang berikut ini, ba'dadh dhawahiril lughawiyyah, beberapa fenomena kebahasaan, allati yang la budda harus min mura'atiha, diperhatikan, inda fahmil Qur'an, ketika memahami Al-Qur'anul Karim. Nah, kita masuk ke bagian al-alif. Yang pertama ad-dhamair. Ad-dhamair itu bentuk jamak dari kata ad-dhamir. Ad-dhamir itu arti Indonesianya adalah kata ganti. Ada juga arti lain dari dhamir. Dhamir itu selain diartikan sebagai kata ganti, dhamir juga bisa berarti hati kecil, nurani, sensitivitas, kepekaan rasa, itu dhamir. Contoh saja ya, kalau ada orang yang kita lihat berteriak-teriak di depan rumah tanpa ada maksud yang jelas, atau seseorang di lingkungan rumah sakit merokok umpamanya. Orang semacam ini namanya nggak peka, nggak punya dhamir. Kita bilang nggak punya dhamir. Contoh lain ya, ada orang yang bertanya ke kita, boleh nggak ya kita loncat pagar rumah ini? Habis kita salam nggak ada jawaban, nggak ada respon. Gimana kalau kita loncat aja pagarnya? Pagarnya dikunci ini. Tapi kita yakin orangnya ada di dalam. Supaya pintunya langsung kita ketok. Kita jawab orang itu, sal dhamirok. Is'al dhamiraka. Tanya nurani kamu. Pantas enggak? Wajar enggak? Layak enggak? Meloncati pagar orang?
Walau Anda punya niat baik, ingin silaturahim, tapi kan nggak begitu dicara seharusnya. Nah, pertanyaan dia semacam ini kita balikin. Kamu nggak usah nanya saya, tanya aja dhamir ente. Ah, begitu. Is'al dhamirak. Tanya dhamir kamu. Dhamir di sini bukan artinya tanya kata ganti kamu, bukan. Tanya nuranimu. Tanya sensitivitasmu, tanya kepekaanmu, kepekaan rasa. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tapi yang di sini ad-dhamair karena hubungannya dengan kebahasaan bukan mengenai ilmu jiwa, sudah pasti ad-dhamir atau ad-dhamair jamaknya ini diartikan sebagai kata ganti. Kita masuk. Wal aslu semula ayyakuna marji'u dhamiril ghaibah malfudhan, atau boleh juga pada dasarnya, al asal itu gitu. Pada mulanya, pada dasarnya marji'u dhamiril ghaibah malfudhan. Tempat kembalinya dhamir ghaib itu harus diungkapkan terlebih dahulu. Dalam bentuk apa? Isman zahiran. Yaitu isim yang nyata. Contohnya, kalau ada kata Muhammad. Muhammad ini namanya isim zahir. Kira-kira dhamir yang bakal kita pakai apa? Huwa. Oke. Saya beri contoh dulu. Muhammadun fil masjidi. Kita masih menggunakan isim zahir, yaitu Muhammad. Muhammadun fil masjidi. Huwa yusalli al-zuhra. Sudah tepat belum kalimat saya begini? Maksud saya, menggunakan huwa di situ sudah tepat atau tidak tepat? Sudah tepat. Nah, ketepatan di sini antara lain penyebabnya kita bisa bilang tepat begitu, karena tempat kembalinya huwa sudah diungkapkan sebelumnya, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad ini yang dimaksud dalam catatan ini malfudhan, terungkapkan, tertuang. Ai isman zahiran, yaitu dalam bentuk isim zahir. Sudah ada kata Muhammad. Tapi kalau tiba-tiba saya ngomong begini, ya akhi, huwa fil masjidi. Padahal nggak ada pembicaraan apa-apa sebelumnya. Tiba-tiba saya ngomong, ya akhi, huwa fil masjidi. Kalimat saya begini udah benar belum? Belum pas, belum tepat. Karena saya menggunakan dhamir, tapi cantelannya belum ada. Nah, cantelan atau tempat kembalinya dhamir ini yang disebut di sini marji'u tadi. Nah, tempat kembalinya marji'u dhamiril ghaibah, tempat kembalinya dhamir ghaib. Jadi kita ulang sedikit. Wal aslu, pada dasarnya atau semula, pada mulanya, ayyakuna marji'u dhamiril ghaibati, tempat kembalinya dhamir ghaib itu harus, hendaknya, malfuzan, tertuang atau terungkap, terucapkan. Ai isman zahiran, berupa isim zahir. Sabiqan ala dhamir, yang mendahului dhamir itu. Nah, seperti Muhammad tadi sudah tepat karena sudah mendahului dhamirnya. Wa mutabiqan lahu. Nah, di sini faktor lain kenapa kita bilang sudah tepat tadi itu. Dan harus bersesuaian dengan isim zahir tadi itu fil ifrad, dalam hal mufradnya. Kalau isim zahirnya itu mufrad, dhamirnya mesti mufrad. Wat tathniyah,
Kalau isim zahir tadi itu musanna, otomatis dhamirnya pun dhamir musanna. Wal jam'i, jika isim zahir sebelumnya itu adalah jama', maka dhamirnya pun harus dhamir jama'. Wa fit tadhkiri wat ta'nits, dan satu poin lagi, harus juga ada kesesuaian antara dhamir dengan marji'ud dhamir, dengan tempat kembalinya dhamir itu, harus juga ada kesesuaian tentang atau dalam hal at-tadhkiri wat ta'nis, mudzakkar dan muannasnya. Perhatikan contoh di dalam Al-Qur'an, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nada nuhun ibnahu. Yang mana yang kita maksud dengan isim zahir? Nuhun. Nuhun. Lalu dhamirnya Hu. hu di ujung kata ibna. Nah, di sini kan jelas sekali contohnya berdasarkan Al-Qur'an, pemakaian Al-Qur'an, bahwa dhamir ghaib yaitu hu di sini, marji'ud dhamirnya harus mendahuluinya. Di sini Nuh, marji'ud dhamirnya, tempat kembalinya dhamir, atau cantelan dhamir hu-nya itu adalah Nuh di sini. Dan harus bersesuaian dengan dhamir itu sendiri. Atau dhamirnya harus bersesuaian dengan isim zahirnya. Dalam hal mufradkah dia atau mutsanna atau jama', dan harus bersesuaian juga dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Wa nada Nuhun ibnahu. Apa arti nada? Menyeru. Memanggil. Atau memanggil. Fi'il apa ini? Madhi, mudhari', amr? Ini fi'il madhi. Kalau dia fi'il madhi, mudhari'nya apa? Yunadi. Nada. Mudhari'nya yunadi. Amrnya nadi. Ya-nya hilang. Apa kedudukan kata Nuh di sini? Fa'il. Dia marfu'. Wa nada Nuhun. Nuh memanggil. Siapa yang dipanggil? Anaknya. Ibnahu. Kalau begitu apa kedudukan ibna? Maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Hubungan ibna dengan dhamir berikutnya, dhamir sesudahnya, idhafah. Ibna mudhaf, dhamirnya mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Jadi walau tertulis hu di sini, dia sebenarnya menempati posisi jar, nggak boleh diwujudkan harokatnya. Jadi walau harokatnya yang ada di sini adalah dhammah, karena dia memang mabni ala dhammi, tetapi ia menempati posisi jar karena jabatannya sebagai mudhaf ilaih untuk ibna sebelumnya. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil. Dan anaknya itu dalam keadaan terpisah. Terpisah dari yang lain di tengah laut. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku, irkam ma'ana, bergabunglah kamu naik ke perahu ini bersama kami. Tapi kan anaknya nggak mau. Malah jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan bernaung atau berlindung di bukit atau di gunung itu yang dapat melindungiku dari genangan atau dari air, maksudnya dari laut, dari gelombang hebat lautan yang semakin meninggi. Tapi Nuh lalu mengatakan, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Hari gini, wahai anakku, nggak ada lagi yang bisa melindungi selain Dia, Allah yang menyayangi. Dan hanya Dia saja yang akan menyayangi. Dan hanya orang-orang yang disayanginya yang terlindungi. Nggak ada gunung, nggak ada daratan lagi. Anaknya masih nggak mau mendengar apa kata Nuh alaihissalam.
Akhirnya belum sampai ke gunung itu, wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Kedua beliau ini, bapak dan anak maksud saya, dipisah oleh ombak yang sangat tinggi. Dipisahkan oleh gelombang tinggi dan putranya digulung oleh ombak itu dan dia termasuk di antara mereka yang tenggelam. Contoh lainnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Perhatikan yang bergaris bawah. Alladzina atainahum. Yang kita maksud dengan marji' dhamir yang mana? Alladzina. Itu marji' namanya, tempat kembalinya dhamir hum itu. Alladzina atainahum. Nah, dhamirnya adalah dhamir hum di ujung itu. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka atau yang kami beri mereka Alkitab, Injil itu. Alladzina atainahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu. Mereka mengenalnya, mengetahuinya, mengetahui Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi nggak mau beriman. Ada dhamir, ada marji'ud dhamir. Dan marji'ud dhamirnya harus lebih dulu. Karena ini adalah hukum awalnya begitu. Al-asal. Ya, al-asal marji'ud dhamir harus mendahului dhamir dan dhamirnya nanti harus disesuaikan dengan marji'ud dhamirnya dalam mufrad mutsanna jama' dan dalam mudzakkar muannasnya. Di sini sudah sesuai, yaitu dhamir hum tempat kembalinya alladzina. Kenapa hum jama'? Karena alladzina juga jama'. Kenapa hum tidak hunna? Karena alladzina itu mudzakkar, bukan muannas. Kalau muannas allati atau allai. Nah, andai begitu baru hunna. Kalau alladzi saja nggak ada nunnya, maka atainahu, dhamirnya tunggal. Kalau allati, atainaha. Pokoknya harus sesuai. Itu intinya. Contoh lain. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mana marji'ud dhamir yang kita tuju di sini? Al-ahillati. Al-ahillati. Dhamirnya? Ya. Hiya. Kenapa hiya? Enggak bukannya huwa? Karena ahillah itu muannas. Al-ahillah ini jamak atau mufrad? Mufrad. Kalau dia mufrad artinya apa? Bulan sabit, Ustaz. Bulan sabit. Tapi ini jamak. Bentuk tunggalnya hilal. Maka kita mendengar ru'yatul hilal, bukan ru'yatul ahillah. Kenapa disebut bulan sabit? Karena berbentuk sabit, Ustaz. Memangnya tanggal 1, untuk memastikan bahwa besok tanggal 1 umpamanya, tanggal 1 bulan haji umpamanya, kemarin itu. Sore ini kan diadakan ru'yatul hilal kan? Memang yang di ru'yah sudah berbentuk sabit. Belum kelihatan malahan kadang-kadang. Baru berbentuk garis kecil sekali. Kalau berbentuk sabit itu kira-kira sudah tanggal 3, tanggal 5 gitu, baru kelihatan bentuknya kayak arit gitu. Jadi disebut hilal begitu itu bukan karena dia berbentuk sabit, tapi karena ia muncul pertama kali. Muncul pertama kalinya itulah yang dinamakan hilal. Maka kalau ada bayi, tiba-tiba bayi ini terdengar suaranya, dia menangis saat ibunya sudah melahirkannya. Nah,
Orang Arab mengatakan istahallal maulud. Istahalla dari kata hilal juga. Bayi itu sudah dilahirkan. Istahallal maulud. Sudah nongol, sudah muncul. Maka ada hadis yang menyebut idza istahallal maulud warith. Apabila ada bayi yang sudah nongol di dunia ini, maka dia berhak untuk menerima harta waris. Oke, kembali ke sini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan di awal kemunculannya. Nah, cuma kan panjang bahasanya ya. Bulan di awal kemunculannya. Supaya nggak berpanjang-panjang istilah, gunakan yang populer. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan sabit itu. Ada apa dengan ini semua? Allah membimbing Rasulnya, jika ada pertanyaan seperti itu, untuk apa fungsinya? Qul, jawab Muhammad, hiya bulan sabit seperti ini, bulan-bulan sabit yang selalu berulang setiap awal bulannya itu, mawaqitu linnas, dia itu adalah ketentuan waktu bagi manusia, bagi hidup manusia, dalam aktivitas manusia. Wal hajj, sekaligus juga untuk menentukan waktu haji. Kalau hilal bulan Zulhijjah nggak ketahuan, bagaimana bisa kita tahu tanggal 9 Arafah? Nah, kalau tanggal 9 yang nggak ketahuan, bagaimana kita bisa mengatakan besok hari raya Idul Adha? Jadi hubungannya ke sana. Sebagai ketentuan waktu bagi manusia. Terutama waktu hubungannya dengan ibadah. Bulan Ramadan. Jadi Allah melalui ayat ini menerangkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman kepadanya bahwa awal bulan, kemunculan bulan dalam bentuk kecil di awalnya seperti itu untuk fungsi penetapan waktu, terutama hubungannya dengan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penetapan waktu dalam ibadah haji. Dan kalau kita perhatikan kehidupan alam di lingkungan kita, tanaman, hewan, apalagi di laut, lebih lagi hewan-hewan laut, isinya ikan segala macam, itu tunduknya kepada bulan-bulan Islam. Kalau awal bulan karena masih gelap sekali, ketika dalam keadaan gelap, ikan-ikannya justru bermunculan, sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap atau memancingnya. Tapi ketika sudah terang bulan itu, ikan-ikannya lari, kabur, menguburkan diri mereka ke kedalaman samudera sana. Sehingga sangat menyulitkan para nelayan untuk menangkapnya. Maka kalau bulannya bulan purnama atau bulan terang lah pokoknya, mulai dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17 begitu, ikan agak berkurang yang dapat ditangkap oleh para nelayan. Dia tunduk nih kepada hukum bulan Islami. Oke. Wa qad najidu fil Qur'ani, terkadang kita qad kalau bertemu dengan fi'il mudhari', maka qad itu litahyin istilahnya untuk menunjukkan kadangkala, kadang-kadang, terkadang, enggak selalu. Itu qad bertemu dengan fi'il mudhari' najidu. Najidu mudhari', madinya apa kira-kira? Wajada. Wajada. Wajada yajidu. Kalau untuk nahnu najidu. Kalau wasala yasilu. Kalau wa'ada ya'idu. Kalau wathaba yathibu. Kalian tahu arti wathaba? Meloncat. Waw, tha dan ba. Kalian tahu arti wa'ada? Berjanji. Berjanji. Kalian tahu arti wasala tadi? Sampai.
Sampai. Kalian tahu arti wajada barusan? Mendapati. Mendapati. Kembali ke sini. Waqad najidu. Terkadang kita mendapati atau menemukan fil Quran, di dalam Al-Quran itu, ma yabdu, sesuatu yang nampaknya, yabdu itu nampak. Maudinya bada, yang kelihatannya, mungkin bahasa dialek harian kita, sesuatu yang kelihatannya gitu. Jadi dalam bahasa Arab kelihatannya, tapi kelihatannya ini kelihatan dialek ya, dialek harian, ungkapan harian Indonesia. Contoh gini, kelihatannya kamu sakit. Nah, kelihatannya itu bahasa Arabnya yabdu. Ya, yabdu. Yabdu annaka marid. Contoh lain, kelihatannya sore ini mau hujan. Yabdu annal matara sayanzilu hadzal masa. Hadzal masaa. Kelihatannya hujan akan turun sore ini. Nah, di sini yabdu ka'annahu, terlihat seakan, nampaknya seakan-akan, ka'annahu itu seakan-akan, yukhalifu hadzal asl, menyalahi kaidah dasar ini tadi. Kaidah dasar mengenai dhamir dalam pemakaiannya. Dhamir itu ketika dipakai, dhamir ghaib, maka marji dhamirnya harus di depan, mendahuluinya. Dan harus ada kesesuaian antara dhamir ghaib ini dengan marji dhamirnya. Dalam hal mudzakkar muannas atau mufrad mutsanna jama' fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nisihi, harus bersesuaian. Ini kaidah ini. Susunan normal semacam ini. Nah, maka di sini diungkapkan waqad najidu, kadang-kadang kita menemukan fil Quran, di dalam Al-Quran itu, ma yabdu, sesuatu yang nampaknya ka'annahu, seakan-akan, yukhalifu hadzal asl, menyalahi kaidah dasar barusan. Kaidah pokok tentang dhamir ini tadi. Nah, yang mana? Di sini diberikan beberapa contoh. Fima yali ba'du amthilatihi. Pada yang berikut ini beberapa contohnya. Contoh yang seakan-akan menyalahi kaidah dasar tadi. Yang pertama, qad yakunu marji'ud dhamir mutadhamminan lahu. Kadang terjadi marji'ud dhamir itu, atau tempat kembalinya dhamir itu, terkandung atau sifatnya implisit bagi dhamir itu. Jadi marji'nya, tempat kembalinya itu tidak terungkap secara nyata, tetapi ia ada secara implisit, tidak eksplisit, tidak tertuang gamblang, lugas, nyata, sehingga tidak muncul sejelas-jelasnya ke permukaan, tapi ia implisit ada di dalam suatu kata. Kita lihat firman Allah ini, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nah, di sini mulai masuk perintahnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mana yang merupakan dhamir yang ingin kita angkat di sini? Huwa aqrabu taqwa. Oke, dhamirnya jangan panjang-panjang, huwa doang. Huwa saja yang menjadi dhamir itu. Jadi sudah benar jawabannya, huwa itu dhamirnya. Pertanyaan lanjutan, mana marji'ud dhamirnya? Tempat kembalinya dhamir huwa ini kemana? Huwanya kembali ke adil itu, Ustaz. Ke adil itu. Jadi bukan ke i'dilu, huwanya ini kembali kepada adil
yang tersimpan di dalam i'dilu. Jadi kata al-adl yang artinya keadilan, implisit artinya secara tersembunyi ada di dalam kata kerja i'dilu. Harus isim ya Pak Ustadz? Ya, huwanya ini tidak kembali ke dalam i'dil yang Ya. fi'il amr. Nggak boleh fi'il, Tetapi dia harus balik ke isim yang jelas. kepada isimnya, betul, Oke, isim oke, zahir. oke. Maka penjelasannya lebih lanjut kalau dilihat, fa inna dhamira huwa, sesungguhnya dhamir huwa atau kata ganti huwa di sini ya'udu 'alal 'adl, kembali ke kata al-'adl yang artinya keadilan, alladzi yang yatadhammanuhu lafzu, dikandung oleh atau terkandung di dalam lafaz i'dilu. Sehingga maknanya nanti maksudnya annal adla, karena adil itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Coba pahami kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kira-kira maksud dari ayat ini, penggalan ayat ini kira-kira apa? Kebencian kita pada seseorang yang Ya. sampai membuat kita tidak adil. Betul sekali. Kebencian kita kepada seseorang jangan lalu membuat kita nggak berlaku adil. Contoh konkretnya gini, ada tetangga kita umpamanya, yang kita tidak senang kepada ayahnya atau kepada ibunya, karena mungkin pernah berucap kurang tepat, kurang pas kepada kita. Ada ketersinggungan pada kita. Lalu hanya karena persoalan sepele sebenarnya, anak-anaknya yang nggak ngerti apa-apa, kita ikut benci. Nah ini salah nih. Sehingga anak-anaknya bingung. Namanya kita nggak berlaku adil. Jadi menyeret-nyeret sesuatu itu nggak bagus. Biarkan sesuai porsinya aja. Jika itu negatif, diusahakan agar supaya bisa diluruskan. Maksudnya negatif di sini, jika itu terjadi penyimpangan atau crash dengan agama, ya diupayakan penyelesaiannya. Jangan lalu dibiarkan berlarut-larut. Apalagi kalau sampai nggak teguran, Rasulullah sangat tidak senang. Paling lama 3 hari. Setelah itu harus sudah berdamai. Soal dibalik damainya itu, nggak lagi akrab, udah nggak apa-apa, namanya juga hati yang terluka, ya kan? Maka ada pepatah yang menyebutkan, innal quluba idza tanafara wudduha sibhuz zujajati kasruha la yush'ab. Hati itu, kalau rasa cinta atau senang di dalamnya sudah terluka, dia akan ibarat kaca atau cermin. Pecahnya itu nggak bisa lagi dipertemukan untuk kembali utuh. Pasti berbekas. Maka pesan moralnya adalah jangan lukai hati sesama. Supaya nggak ada yang terluka. Termasuk dengan sesama. Sesama di sini maksudnya dalam lingkup keluarga sendiri. Suami dengan istrinya, maka harus proporsional juga. Kasus saat itu jangan diseret-seret yang lalu. Kayak bersih diri aja, gitu loh. Coba lihat nomor 2. Qad yakunu marji'ud dhamir mutaakhiran lafdhan. Terkadang tempat kembalinya dhamir itu secara lafaz berada di akhir, setelah dhamir. Padahal kaidah dasarnya dhamir itu berada di akhir, justru tempat kembalinya mendahului dhamir. Tetapi di dalam Al-Quran, qad yakunu marji'ud dhamir, terkadang tempat kembalinya dhamir menjadi berada di akhir.
mutaakhiran, lafzan, secara lafaz. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Aujasa itu artinya merasa. Fi nafsihi di dalam jiwa atau hatinya, dalam dirinya boleh. Khifatan itu artinya takut. Musa ya Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Yang kita tanyakan, mana dhamir yang kita sedang cari di sini? Hi pada nafsihi ya. Kira-kira marji'ud dhamirnya mana? Musa. Musa. Ternyata marji'ud dhamir Musa ini ada di belakang memang. Dhamir justru mendahului marji'ud dhamirnya. Padahal kaidah dasarnya adalah marji'ud dhamir seharusnya mendahului dhamir. Supaya dhamirnya nanti ada cantelan ke depan. Ini enggak. Justru dhamirnya kata gantinya di depan, lalu cantelan kata ganti atau dhamir itu berada di belakangnya. Kalau pertanyaannya, kok bisa begini? Jawabannya beberapa, banyak sekali. Yang pertama, kalau mau ketus jawabannya, terserah Allah. Jawaban yang kedua adalah, karena kaidah bahasa tidak seluruhnya menjangkau Al-Quranul Karim. Atau kalau dibalik, ada poin-poin tertentu di dalam Al-Quran yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh kaidah bahasa. Sehingga kaidah bahasa tidak implementatif. Kalau dipaksakan, dipres begitu, agar supaya implementatif, bisa dipetakan dalam semua Al-Quran, harus sama dengan kaidah yang disusun oleh manusia, wah, repot nanti. Coba lihat, kita ambil contoh ya. Kaidahnya kalau ada qad bertemu dengan fi'il mudhari, arti qad adalah kadang-kadang, begitu ya. Ayat berbunyi qad naro taqalluba wajhika fis sama. Apa iya kita bisa artikan, Muhammad, kadang-kadang kami melihat tengadah wajahmu ke langit, meminta sesuatu dalam doa, dalam pengharapan. Kadang-kadang kami lihat loh Muhammad, kadang-kadang kami di sini Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kalau qad diartikan kadang-kadang karena bertemu dengan fi'il mudhari, naro, ra'a yara, naro, taro, nahnu naro. Kadang-kadang kami melihat, ini bertentangan dengan akidah. Kita nggak boleh mengatakan Allah kadang-kadang melihat, kadang-kadang tidak. Boleh nggak kita begitu secara akidah Islam? Tidak boleh. Nggak boleh. Mustahil. Mustahil, itu mustahil bagi Allah itu. Nah, kembali ke kaidah tadi, ternyata kaidah bahwa qad bertemu dengan mudhari artinya kadang-kadang, dan qad kalau bertemu dengan madhi artinya sungguh, nggak sepenuhnya bisa diterapkan. Saya tanya, berdasarkan kaidah bahasa yang sudah dipelajari, sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian, fi'il madhi itu menunjukkan masa kapan? Masa lalu. Masa lalu. Kalau mudhari? Sekarang yang akan datang. Sekarang atau yang akan datang. Oke, sekarang kita lihat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'a itu fi'il madhi. Zahaqa juga fi'il madhi. Ya. Perhatikan ayat ini ya. Wa qul, katakan Muhammad, ja'al haqqu. Kebenaran telah datang. Wa zahaqal batil,
Zahaqa juga fi'il madhi loh, yang artinya sirna, lenyap. Dan kebatilan telah lenyap. Memang begitu? Kebenaran itu adalah Islam. Apakah dengan datangnya Islam kebatilan lenyap? Sehingga sekarang Tidak. nggak ada lagi kebatilan. Kita nggak lagi menemukan ada kemaksiatan, kezaliman, dan sebagainya. Semuanya sudah nggak ada lagi dengan hadirnya Islam. Maka zahaqa tadi walaupun dia fi'il madhi, harus dipahami sebagai fi'il mudhari' dalam makna. Katakanlah kebenaran itu telah datang dan kebatilan akan sirna. Kebatilan akan lenyap. Secara bertahap akan lenyap. Karena kebatilan itu pasti terkalahkan. Kalau kayak gini Pak Ustadz, kun, fayakun itu kan mudori dia kan. Jadi maka akan jadilah. Nah itu kan berarti lewat proses juga Pak Ustadz. Tapi kalau itu kan Allah yang ngomong. Iya. Kalau yang ngomong itu kan sesuatu yang pasti. Nah Allah Iya. sendiri yang udah pasti, kenapa dia bentuknya ngebiarin mudori juga Pak Ustadz? Pertama, mudhari itu bisa diartikan saat ini. Yang kedua, andai diartikan yang akan datang, Allah atau Islam ini juga mengajarkan melalui firman-firman Allah bahwa semua itu dengan proses. Bumi dan langit ini diciptakan dalam 6 masa. Ya, 6 fase. Fi sittati ayyam. Coba kita bertanya secara akidah lah ya, dalam frame atau bingkai akidah. Maha kuasakah Allah jika dia berkehendak menciptakan langit dan bumi seketika? Maha kuasa. Tanpa proses itu. Tanpa sittati ayyam. Bisa, maha kuasa Allah. Nah, tapi kan Allah berkehendak agar menempuh atau melalui proses. Nabi Isa tanpa proses, tidak berbapak. Adam dan Hawa lebih tidak berproses, tanpa ayah, tanpa ibu. Jika Allah berkehendak, bisakah atau mampukah Allah menjadikan semua penghuni bumi ini beriman kepadanya? Bisa. Bisa, semua Sangat bisa. Walau sya'a rabbuka, andai Allah Tuhanmu menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Niscaya akan beriman semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Tapi kan Allah nggak berkehendak. Sebab cara semacam itu namanya memaksakan iman ini kepada hamba yang diciptakannya. Kepada makhluk yang diciptakannya. Nggak begitu. Jika Allah berkehendak bisa. Apa yang tidak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Menyingkat waktu, materi waktu, bisakah Allah melakukan kalau Allah berkehendak? Ashabul Kahfi 309 tahun loh. Menurut rasa orang di luar gua. Tapi bagi mereka, Allah ciptakan rasa dalam diri mereka hanya 1 malam. Kuku tidak memanjang, rambut tidak beruban, dan tidak memanjang juga. Mata mereka kekuatannya sama dengan sebelum mereka tidur dalam gua itu. Pada 309 tahun yang lalu. Jadi begitulah fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Jawaban yang lain, agar ada keselarasan dengan fasilah sebelumnya atau dengan ayat sebelumnya. Sehingga Musa ini yang ujungnya alif bengkok atau alif layyinah, nah, semacam ini ditempatkan atau diposisikan pada akhir dari ayat ini. Karena untuk memenuhi keselarasan huruf akhir. Sehingga kata yang terakhir dari setiap ayat sebelum maupun sesudahnya nanti akan sama, yaitu alif layyinah ini. Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Ini kan dalam kasus ketika Nabi Musa pernah membunuh ya lawannya waktu itu. Sehingga dia keluar
artinya menyusuri jalan di wilayah Mesir ketika itu dalam keadaan sangat takut. Takut ancaman atau takut ya ada musuh yang mengintainya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka dia merasakan dalam hatinya ketakutan. Dia di sini yaitu Musa alaihissalam. Selanjutnya, qad yakunul marji'u mutaakhiran dallan alaihi. Terkadang tempat kembalinya dhamir itu diakhirkan atau berada di akhir dallan alaihi, yang menunjukkan sebagai tempat kembalinya dhamir atau menunjukkan adanya dhamir itu. Jadi tempat kembalinya dhamir ada di akhir yang menunjukkan dhamir itu sendiri. Coba kita lihat. Falaula idza balagatil hulquma. Kira-kira dhamir yang kita sedang bahas yang mana nih? Ada nggak di situ? Ti. Pada balagot ya? Iya. Ya, itu dia. Itu menunjukkan dhamir muannas atau bukan? Muannas. Muannas. Berarti tempat kembalinya nanti harus juga muannas. Nah, tempat kembalinya ini tidak disebutkan langsung ia ada di akhir atau sekedar ditunjuk oleh dhamirnya, menunjukkan bahwa tempat kembalinya itu adalah muannas. Karena dhamirnya sendiri sudah muannas. Perhatikan firman Allah ini, falaula idza balagatil hulqum. Penjelasannya, fa dhamirur raf'i mudmar. Dhamir rafa'nya ini itu adalah tersembunyi sebenarnya. Mudmar itu tersembunyi. Yadullu alaihi lafdzul hulqum. Yang ditunjuk oleh kata al-hulqum. Tempat kembalinya seharusnya di sini, bukan fadhamir, tempat kembalinya dhamirnya itu yang sedang tersembunyi. Falaula idza balagatil hulqum, tempat kembalinya tersembunyi, bahwa ada yang tersembunyi ditunjuk oleh kata al-hulqum. Emang kenapa al-hulqum? Dia mansub. Kalau mansub berarti ada yang hilang, dan yang hilang itu di sini muannas. Itulah yang menjadi tempat kembalinya dhamir. Wa taqdir, konkretnya kalimatnya adalah falaula idza balagatir ruhu al-hulquma. Mengapa tidak demikian? Tidak mereka tidak dia lakukan apabila ruh itu telah sampai kepada tenggorokan. Kenapa dia tidak berbuat apa-apa lagi? Bila ruh sudah sampai kepada kerongkongannya, al-hulqum. Ruh itu muannas, sama dengan an-nafas, jiwa, itu muannas. Nah, jadi ar-ruh ini sebenarnya yang menjadi tempat kembalinya dhamir yang ada di ujung balagho itu, balagot. Dan yang menunjuk bahwa marji'ud dhamirnya itu ada di akhir, maksudnya tersembunyi, tersimpan, itu adalah kata al-hulqum yang mansub. Betapa Bapak Ibu kita harus mempunyai modal kebahasaan. Kedudukan kata ini mesti tahu. Kita nggak bisa mengatakan al-hulqum ma ini adalah fa'il. Balagot betul fi'il madhi dan dia untuk muannas. Terus kita bertanya, kenapa al-hulquma enggak al-hulqumu? Karena al-hulqum ini bukan fa'il, tapi maf'ul bih. Nah, balagot fi'il madhi untuk muannas, al-hulquma maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Berarti fa'ilnya tersembunyi, dan itulah tempat kembalinya dhamir ini. Dan harus muannas. Karena balagotnya ini sendiri adalah dhamir muannas. Nah, modal dasar semacam ini, pengetahuan tentang tata bahasa, harus tahu jika hendak memahami Al-Quran. Jika tidak, bagaimana kita bisa paham bahwa yang sampai tenggorokan itu adalah nyawa atau roh. Oke. Wa antum hina idzin tanzurun.
dan kalian ketika itu melihat siapa? Melihat malaikat. Ini kan bicara tentang kematian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal kami lebih dekat kepada jenazah ini atau kepada calon jenazah ini. Kami di sini malaikat ya. Kami lebih dekat kepada calon jenazah ini. Kami sedang memprosesnya kok. Kami sedang mengambil rohnya. Walakin la tubsirun, tapi kalian nggak bisa melihat kami. Kita menuntun umpamanya, mentalqinnya la ilaha illallah di telinganya. Kita sudah sangat dekat loh dengan calon jenazah ini. Padahal ada yang lebih dekat lagi. Siapa mereka? Malaikat. Para malaikat sedang bekerja. Kita sebut para karena memang yang mengambil roh ini kan bukan cuma satu. Beberapa. Ada yang mengambil dari sisi kanan, ada yang mengambil dari sisi kiri. Namanya malakul maut. Malaikat kematian. Yang keempat sekarang, qad yakunul marji mafhuman min as-siyaq. Terkadang tempat kembalinya dhamir itu dapat dipahami atau dipahami dari konteks kalimatnya. Firman Allah contohnya di sini, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada atau setiap yang ada di atasnya akan punah, akan fana, akan mati, akan binasa. Alaiha, kemana dhamir? Ini dhamir ha, dia muannas. Tempat kembalinya mana? Di sini ada penjelasan. Ai alal ardi, maksudnya adalah di atas bumi ini. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa itu bumi? Dari konteksnya. Nggak ada orang yang kekal di atas kehidupan di muka bumi ini. Hewan tidak kekal, manusia tidak kekal, tumbuh-tumbuhan tidak kekal, bangunan tidak kekal, nggak ada yang kekal. Berarti alaiha alal ardi. Nah, tempat kembalinya semacam ini bisa dipahami dari konteksnya. Berarti ketajaman nalar kita, karena sebelumnya nggak disebutkan ada al-ardu. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Coba, tiba-tiba loh. Setiap yang ada di atasnya. Padahal yang sebelumnya disebutkan laut. Walahul jawari. Dan baginya, milik Allah, al-jawaril munsya'at fil bahri. Kal a'lam. Al-jawari itu adalah bahtera-bahtera besar, perahu-perahu gede itu. Kapal-kapal yang besar itu. Al-jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Berada di laut. Kal alam, seperti bagaikan apa namanya, rambu-rambu, bagaikan tanda-tanda yang dapat menuntun orang. Tiba-tiba setelah bicara bahtera dan laut begitu, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atasnya akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke. Ini dari konteksnya bisa dipahami bahwa tempat kembalinya dhamir ha ini adalah bumi, dan al-ardu yang artinya bumi ini muannas. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah juga, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang sempit. Dhamir hu-nya ini tempat kembalinya Al-Quran. Kan tiba-tiba kan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tiba-tiba inna anzalnahu. Dhamirnya ini kemana? Ke Al-Quran. Dari mana kita tahu konteksnya? Malam Al-Qadar itu di dalamnya Allah menurunkan kitab sucinya. Baik Al-Quran
maupun kitab samawi sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, semua kan turunan pada malam Al-Qadar. Wa qawlihi abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Kira-kira dia siapa? Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Nah, berarti kan juga dipahami dari konteksnya. Termasuk konteks yang kita maksud adalah kembali kepada sejarah. Konteks peristiwa. Di mana Nabi pernah berpaling dan memalingkan wajah maksudnya, dan pernah bermuka masam atau sedikit tidak memperhatikan kehadiran tamu di sampingnya. Padahal sebenarnya bukan, Rasulullah tidak sampai cemberut, bermuka masam, marah, nggak suka ditemui, nggak begitu terjemahan dari abasa di sini. Abasa di sini artinya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada orang yang datang di sampingnya. Kok segitunya dinilai sebagai tindakan yang berpaling? Karena yang melakukannya adalah Rasul, kelasnya. Manusia sesuai kelasnya. Kalau dia berada pada peringkat yang paling atas, the top figure apalagi, perkataan ringan yang tidak seberapa aja menjadi seberapa loh. Dia sebenarnya tidak berbuat apa-apa, menjadi bernilai berbuat. Maka benar para ahli mengatakan kalamur ra'isul kalam. Perkataan seorang kepala negara, kepala daerah, kepala wilayah, kepala kelas, kepala organisasi, pokoknya perkataan seorang pemimpin itu adalah pemimpin semua ucapan. Kesalahan kecil jadi besar, tergelincir sedikit ngomongnya jadi besar. Sedunia tahu. Itu resikonya. Begitu juga di sini, abasa wa tawalla. Dihubungkan kepada Muhammad Rasulullah sebagai tempat kembalinya dhamir. Kemudian terakhir yang kelima ya. Qad yakunu dhamir hamlan 'alal ma'na. Terkadang dhamir itu dibawa kepada makna, tidak dibawa kepada kata. Sehingga dari segi kata mungkin muannas gitu loh, tapi karena maknanya adalah makna muzakkar, dhamir yang digunakan muzakkar. Ini jarang kita temukan dalam bahasa biasa kalau bukan Al-Qur'an. Jadi tempat kembalinya dhamir yang diambil maknanya, bukan kata. Dari segi kata dia muannas, tempat kembalinya dhamir itu. Tetapi karena yang diambil adalah maknanya, sedang maknanya dimaksud adalah mudzakkar, maka dhamir yang dipakai pun mudzakkar. Perhatikan ayat ini. Faqaulihi ta'ala wa atun nisa' shudaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsam. An-Nisa ayat 4. Ini tentang mas kawin nih. Wa atun nisa' shudaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita, istri kalian, shudaqatihinna nihlah. Sadaqat mereka. Apa itu sadaqat? Sadaqat itu mas kawin atau mahar. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Jika mereka, para istri maksudnya, memberikan kepada kalian sebahagian atau sedikit darinya, sebagian darinya, nyanya kemana? Ini yang kita maksud dengan dhamir. Minhu. Jika mereka berbaik hati, memberi untuk kalian sebahagian darinya, kira-kira darinya mana? Maharnya. Betul. Sebahagian dari maharnya itu, apabila para istri itu memberikan sebahagian dari mahar itu, padahal kembalinya di sini kepada shadaqat loh. Shadaqat itu muannas. Nah, di sini kita lihat tempat kembali boleh muannas dari segi kata, tapi makna yang terkandung di balik shadaqat yang muannas ini mudzakkar. Emang maknanya apa? Maknanya adalah as-sidaq. As-sidaq itu artinya al-mahr, al-mahru.
artinya mas kawin. Nah, di sini ada fadhamir fi minhu ya'udu ala ma'na as-saduqat ay as-sidaq. Dhamir minhu, dhamir hu-nya itu kembali kepada makna dari as-saduqat, walau dia muannas tapi maknanya adalah as-sidaq yang artinya mas kawin. Dia mudzakkar. Karena mudzakkar maka dhamirnya mengambil bentuk mudzakkar juga, bukan minha tapi minhu, karena kembalinya dhamir kepada makna dari as-sidaq, dari as-sadaqat, maaf. Dari as-saduqat. As-sadaqat itu artinya zakat, sedekah. Zakat atau sedekah. Kalau saduqat itu artinya mas kawin. Lanjut, yang terakhir, wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sama sekali atau benar-benar bukan orang yang beriman. Lihat dhamir ini, ufridat dhamir fi yaqulu. Dhamir pada yaqul itu mufrad. Iya kan? Dhamir huwa kan yaqulu itu. Berarti mufrad. Kenapa menggunakan mufrad? Bi'atibari lafzi man al-mufrad. Karena memperhatikan kata man yang memang mufrad. Kata man sebelumnya, mayaqulu, man itu mufrad. Tsumma jumi'a fi wa ma hum. Tapi kemudian dijamakkan dalam kalimat wa ma hum, pakai dhamir hum. Kenapa bisa jamak? Padahal tadinya huwa, sekarang hum. Hamlan alal makna, karena dibawa kepada maknanya. Makna dari mana? Makna dari man. Man boleh dari segi kata dia mufrad. Tapi di dalam kata man itu terkandung sekian banyak manusia, personilnya. Nah, dan yang dituju dengan hum, yang artinya mereka, adalah makna dari man. Sedang yaqulu pakai mufrad dhamirnya, karena yang dilihat adalah man sebagai kata mufrad, sebagai kata, bukan sebagai makna. Digunakan hum menjadi jamak, karena yang dilihat adalah makna dari man yang mufrad ini. Man yang mufrad maknanya adalah jamak. Oke. Bapak Ibu sekalian, waktu kita habis, sudah lewat malahan. Kita batasi pertemuan kita sampai ini dulu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan. Semoga selalu sehat walafiat keluarga semuanya.